Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul materi apresiasi seni tari. Untuk tidak memperpanjang waktu, kesempatan saya berikan kepada teman-teman saya untuk menyampaikan materi kami. Baik, terima kasih kepada saudara moderator yang telah memberikan waktu kepada kami. Yang pertama, pengertian apresiasi seni tari. Menurut saudara-saudara dalam bukunya Jawa dan Bali, tari adalah ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan melalui gerak-gerak ritmis yang indah. Menurut BPH Suryodiningrat, ahli dari Yogyakarta, dalam bukunya Babat Len Makiring Jagat Jawi, tari adalah gerakan-gerakan dari seluruh bagian tubuh manusia yang disusun selaras dengan irama serta mempunyai maksud tertentu. Menurut Lameri dalam bukunya Dance Composition mengemukakan tari adalah ekspresif subjektif yang diberi objektif. Kesimpulan seni tari adalah gerakan-gerakan ekspresi jiwa manusia atau seluruh bagian tubuh manusia yang disusun selaras dengan irama serta mempunyai maksud tertentu. Kedua, fungsi seni tari. Fungsi apresiasi seni tari yaitu memberikan penghargaan, penikmatan, penilaian terhadap seni tari atau kesadaran terhadap seni tari. Penilaian fungsinya untuk mencari nilai-nilai seni tari, memahami isi dan pesan, serta mengadakan perbandingan-perbandingan sehingga mendapatkan kesimpulan. Dalam proses apresiasi, karya seni akan menimbulkan rasa puas, kecewa, senang, dan lain sebagainya kepada penikmat. Menurut Makrel, fungsi tari adalah yang pertama, sebagai kesenian. Fungsi seni tari yang pertama adalah sebagai kesenian. Seni tari dihadirkan dengan tujuan untuk melestarikan budaya-budaya yang sudah ada di dalam sebuah negara pasti. Yang kedua, sebagai upacara. Fungsi seni tari berikutnya adalah sebagai upacara. Pada umumnya, tarian yang ditampilkan pada saat upacara sangat mengandalkan suasana hikmat. Pesan di dalamnya bisa merupakan sebuah renungan untuk para pahlawan atau hanya sebagai refleksi pada diri kita sendiri. Yang ketiga sebagai hiburan. Yang ketiga, sebagai hiburan. Fungsi seni berikutnya adalah sebagai hiburan. Tarian ditampilkan pada umumnya berguna untuk memberikan hiburan kepada para penonton yang hadir. Yang keempat, sebagai pergaulan. Fungsi tari berikutnya sebagai pergaulan. Tarian pada fungsi ini biasanya dimainkan agar dapat berinteraksi dengan sesama manusia yang memiliki hubungan kerabat. Yang kelima, sebagai media pertunjukan. Seni tari pada fungsi ini ditampilkan jika hanya untuk pementasan, biasanya untuk perlombaan. Yang keenam, sebagai ekonomi. Seni tari bukan hanya untuk seni saja, tapi kehadiran seni tari pada masa sekarang menjadi sebuah profesi bagi sebagian manusia. Yang ketujuh, sebagai media belajar. Di setiap sekolahan sampai sekarang, tari masih diajarkan dan menjadi mata pelajaran di sekolah. Ada juga yang menjadikannya pelajaran tambahan atau ekstrakurikuler. Fungsi seni tari ini berharap para siswa dapat mengenal lebih dalam lagi tentang budaya tari Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri seni tari. Adapun ciri-ciri seni tari adalah sebagai berikut. Yang pertama, tari merupakan ekspresi atau ungkapan perasaan, kehendak, dan pikiran manusia. Yang kedua, gerak tari merupakan gerak yang ritmis. Yang ketiga, biasanya digunakan sebagai acara-acara tertentu di setiap daerah tertentu. Yang keempat, dapat dilakukan berpasangan, bisa juga perorangan atau berkelompok. Yang kelima, pola-pola gerak sudah ditentukan dan
Dan yang keenam, gerak tari merupakan gerak indah, yaitu gerak yang telah mengalami distori atau perombakan dan stilisasi atau penghalusan. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah memaparkan materi dengan judul materi apresiasi seni tari. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Saudara Justus untuk menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan. Jadi kesimpulannya, dalam apresiasi seorang penghayat sebenarnya sedang mencari pengalaman estetis, sehingga motivasi utama yang muncul dari diri penghayat seni adalah motivasi yang untuk mencari pengalaman estetis. Dalam proses pengalaman estetis unsur perasaan dan institusi lebih menonjol dibandingkan nalar. Itulah sebabnya maka dalam proses tersebut penghayat seni seolah kehilangan jati diri, karena seluruh kehidupan perasaan larut ke dalam objek seni, dan inilah yang disebut dengan empati. Terima kasih. Sekian saja dari kelompok kami, presentasi dari kelompok kami. Waktu dan kesempatan saya tutup. Sekian dan terima kasih.